Halo semuanya, apakah kalian tahu benteng ini? Ya, ini adalah Benteng Rotterdam, salah satu peninggalan di Kerajaan Gowa yaitu di Sulawesi Selatan. Benteng ini menggambarkan struktur utama benteng secara lengkap dan proporsional. Benteng ini memiliki bentuk menyerupai penyu yang menghadap kepada laut. Simbol bahwa Makassar dulunya adalah kekuatan maritim yang sangat besar. Pertama, kita lihat bagian sudut-sudutnya dapat 5 bastion atau menara pengawas, yaitu pertama Bastion Bone, lalu yang kedua adalah Bastion Bacan, lalu yang ketiga adalah Bastion Buton, dan keempat Bastion Mandasya, dan kelima Bastion Amboina. Lalu kita akan masuk dalam fungsi-fungsinya pada bastion tersebut, yaitu pertama Bastion Bone. Bastion Bone dinamai dari Kerajaan Bone, salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Nama ini digunakan untuk hubungan sejarah antara VOC dan Agung Palaka dari Bone tersebut yang membantu Belanda untuk melawan Kesultanan Gowa. Bastion ini mewakili kekuatan dan aliansi politik saat itu. Lalu fungsi kedua Bastion Buton. Bastion ini dinamai dari Kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton pernah menjadi sekutu VOC juga, seperti Kerajaan Bone. Dan menamai bastion ini dengan nama Buton adalah bentuk penghargaan terhadap kerja sama mereka. Lalu, bastion yang ketiga adalah Bastion Bacan. Bastion Bacan mengambil nama dari Pulau Bacan yang terletak di Maluku Utara. Daerah ini dulu dikenal sebagai salah satu penghasil rempah-rempah yang sangat penting. Pemberkatan nama ini menunjukkan pentingnya peran wilayah timur dalam penguasaan Kerajaan Gowa dan bahkan VOC juga. Bastion Mandarsya. Bastion ini dinamai dari Sultan Mandarsya dari Ternate, salah satu tokoh yang memiliki hubungan erat dengan Belanda di masa lalu. Ini menunjukkan betapa luasnya jaringan VOC dengan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia bagian timur. Terakhir, Bastion Amboina. Nama ini merujuk pada Ambon, pusat kekuasaan VOC di Maluku. Ambon adalah salah satu basis utama VOC dalam perdagangan rempah-rempah. Penamaan ini menegaskan pentingnya Ambon bagi Belanda. Kelima bastion ini memiliki fungsi utama sebagai titik pertahanan. Dulu-dulu, meriam besar diletakkan di sini untuk menjaga benteng dari serangan musuh. Selanjutnya, di bagian depan terdapat gerbang utama, satu-satunya tempat untuk masuk dan keluar di benteng ini. Gerbang ini dulunya dijaga ketat dan hanya orang tertentu yang bisa masuk. Di tengah benteng terlihat bangunan utama. Nah, inilah pusat kegiatan benteng. Dulu digunakan sebagai kantor pemerintahan, barak tentara, dan penyimpanan logistik. Terdapat juga tembok yang mengelilingi benteng ini. Tembok ini sangat besar dan tinggi, dibuat dari batu kapur dan karang untuk melindungi dari serangan musuh. Terakhir, di luar bagian tembok ada parit pertahanan. Parit ini dulunya berisi air dan berfungsi untuk menghambat musuh yang ingin mendekat. Jadi, secara keseluruhan, benteng ini menggambarkan bagaimana kuatnya struktur benteng Fort Rotterdam di masa lalu, baik di segi pertahanan maupun fungsinya sebagai pusat kekuasaan kolonial Belanda di Makassar. Melalui maket ini, kita tidak hanya melihat bentuk fisik benteng, tetapi juga bisa membayangkan bagaimana pentingnya benteng ini dalam sistem pertahanan dan pemerintahan Belanda di wilayah timur Indonesia. Benteng Fort Rotterdam menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting, termasuk penaklukan Kesultanan Gowa, pelaksanaan perjanjian Bongaya, serta menjadi pusat aktivitas VOC selama berabad-abad. Pembuatan maket ini didasarkan pada 3 jenis sumber sejarah, yaitu pertama, sumber primer, kedua, sumber sekunder, dan ketiga, sumber tersier. Sumber primer seperti dana asli benteng yang ditemukan dalam arsip VOC dan isi perjanjian Bongaya dan pada tahun 1967. Dari dokumen asli ini, saya mengetahui bentuk bastion sistem pertahanan dan struktur organisasi di dalam benteng. Sumber sekunder berupa buku sejarah dan kajian arsitektur kolonial seperti publikasi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dan buku tentang benteng-benteng VOC. Dari sumber ini, saya memahami bahwa fungsi-fungsi masing-masing bagian benteng tersebut dan kaitannya dengan kekuatan VOC di wilayah timur. Sumber tersier seperti ensiklopedia, artikel daring yang telah diverifikasi, serta buku pelajaran sejarah. Sumber ini membantu saya mengampung informasi awal sebelum mendalami lebih jauh ke sumber lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Kerajaan Gowa sudah membawa pengaruh besar kepada Indonesia masa sekarang? Silakan buka situs dalam video berikut ini untuk menguji pengetahuan kalian tentang Kerajaan Gowa dari materi yang kami berikan.
Salam sejagat. See you in the next one.